Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka khaira ma bihadzal yawm wa khaira ma ba'dah, wa na'udzubika min syarri ma bihadzal yawm wa syarri ma ba'dah, wa na'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibar, wa na'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Amin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Jalan Belitung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, hari keempat di bulan Ramadan 1446 Hijriah, kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat kiranya sampai ke Bali ya, Belitung maksudnya. Jauh ini Bali ini. Kesyukuran kita yang kedua, kita masih diberikan semangat spirit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kegiatan yang mungkin cukup berat ya, seperti sholat subuh di bulan Ramadan ini berat ya. Kalau saya lihat ini jemaahnya lebih kurang ya, atau kurang lebih lah ya, daripada bukan bulan puasa kan. Kalau bukan bulan puasa ini penuh ini. Ya mungkin karena ada bubur segala macam ya. Tapi kalau setelah Ramadan nanti kita akan makan bubur lagi. Bapak Ibu sekalian, tadi imam kita membacakan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini dianjurkan untuk dibaca di malam hari ya. Man qara'a ayatani min akhiri suratil Baqarah kafatahu, kata Nabi. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dua ayat itu sudah cukup baginya. Ada yang menafsirkan cukup itu maksudnya untuk perlindungan diri ya, dari berbagai bahaya. Ini mungkin kalau keadaan tidak aman ya. Ada juga yang menafsirkan cukup itu maksudnya cukuplah sebagai nasihat bagi kita pada hari itu yang telah banyak beraktivitas sejak pagi, siang sampai malam. Nanti ditutup dengan nasihat oleh dua ayat daripada surah Al-Baqarah ini. Yang manapun yang kita ambil, intinya ayat ini adalah penting untuk kita baca dan kita pahami di malam hari terutama. Maka di kampung dibaca menjadi salah satu wiridan habis sholat fardu ya, supaya mungkin orang kampung itu kada terlupakan. Nah, sehingga dibaca di dalam wirid sholat. Cuman yang sembahyang di kampung itu kada banyak juga orangnya, jadi ya akhirnya kada terbaca juga akhirnya. Nah, oleh karena itu bagi kita orang kota ini saya kira sudah paham kita dengan hadis-hadis Nabi, maka mari kita amalkan ini. Oleh karena itu pula mungkin pada subuh hari ini ulun ingin sedikit memberikan penjelasan tentang dua ayat ini. Tadi imam kita membaca mulai ayat ketiga sebelum terakhir ya. Memang saya kira ayat Al-Quran ini yang manapun yang kita baca itu akan memberikan pencerahan ya, akan memberikan semangat, pencerahan, petunjuk kepada kita yang manapun sebenarnya. Cuma Nabi itu kadang-kadang memberikan penegasan tentang suatu ayat, mungkin itu lebih vulgar, lebih nyata ya, lebih mudah kita pahami. Karena sebagian ayat Al-Quran itu memang memerlukan perenungan yang mendalam, tapi ada ayat-ayat Al-Quran yang begitu mudah untuk dipahami oleh siapapun. Nah, saya kira termasuk ayat-ayat ini begitu mudah dipahami. Inti dari ayat ini adalah doa ya. Doa kita kepada Allah tentang 7 hal
Ada 7 permintaan dalam ayat ini. Yang pertama adalah, terutama pada ayat terakhir, yang pertama adalah Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Yang kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Yang ketiga, wa'fu anna, kemudian waghfir lana, kemudian warhamna. Yang terakhir, fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kalau kita hitung mungkin kalau tidak salah ada 7 ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna, tertinggal tadi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa'fu anna, kelima waghfir lana, keenam warhamna, ketujuh anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tapi jangan juga kita lupa bahwa 7 permintaan ini diantarkan oleh ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan, atau bukan ayat sebelumnya, kalimat sebelum doa itu mengantarkan kepada kita, misalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu, Allah tidak membebani ya, tidak membebani nafsan, suatu jiwa, seseorang, illa wus'aha, kecuali berdasar kemampuannya. Ada yang memahami ayat ini keliru ya. Jadi kalau sembahyang ini 5 kali ya, amun kawat 2 aja ya, amun kada kawat 2 1 aja. Nah, ini bukan seperti itu maksud ayat ini. Maksud ayat ini adalah bahwa ibadah atau pengabdian kita dalam beragama itu memang ada urutan-urutannya, ada semacam ya urutan lah mungkin. Misalnya sholat itu berdiri ya. Nah, nanti ada kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak mampu duduk berbaring, bertelentang, kalau tidak mampu bertelentang berhiring ya. Kalau tidak mampu berhiring, betilantang kada kawa ya. Nah, berarti ya kayak apa kawa kan? Nah, sampai nanti mengisyarat. Jadi mulai berdiri, duduk, berbaring, bertelentang, berbaring, berhiring, kemudian bagaimana bisa dengan isyarat. Nah, itu artinya Allah tidak membebani kecuali kemampuannya. Jadi ada rukhsah namanya. Di dalam fikih ada rukhsah, dispensasi, ada keringanan. Sama dengan puasa, kalau puasa tidak mampu ya nanti dibayar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, bayar fidyah. Kalau tidak mampunya itu permanen. Tapi kalau tidak mampunya itu hanya temporal saja. Misalnya perempuan yang haid atau kita yang sakit tapi sakitnya itu nanti sembuh setelah Ramadan. Bila bulan puasa garing sedin, bila habis puasa sigar. Maraganya maraga makan aja sebenarnya. Nah, ya sudah, nanti di akhir setelah bulan puasa kalau temporer sakitnya dibayar, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi kalau sakitnya itu terus menerus ya sudah, fidyatun ta'amu miskin. Itu namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi beban agama, taklif di dalam agama kita memiliki variasi-variasi dari yang agak berat menjadi yang lebih ringan. Seperti orang yang melakukan musafir, dia boleh menjamak, boleh mengkasar, dan seterusnya. Lalu kata Allah, nah jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu menunjukkan bahwa kita harus bekerja keras, harus berjuang. Sebelum kita berdoa harus berjuang. Jadi urutannya memang bekerja dan berdoa. Ada orang madahkan kadaja, berdoa dulu hanya bekerja. Contohnya makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, hanya makan. Oh bukan. Makan itu adalah ujung dari usaha. Nah, kita bahuma kan, menabas di kampung, menuri, menyadap hanau kan. Nah, berjuang ya. Lalu setelah perjuangannya itu dirasa maksimal, lalu kita berdoa.
Karena dari perjuangan itu kemudian menghasilkan makanan. Lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah berkah pada rezeki yang telah Kau berikan ini. Berarti kan berusaha dulu baru berdoa. Jadi doa makan itu sebenarnya doa setelah kita berusaha, bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi urutannya memang berusaha, berdoa. Nah, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu menunjukkan usaha. Nah, doa yang 7 tadi belum lagi, kita usaha dulu, bekerja dulu. Termasuk bulan Ramadan ini tetap kita tidak identik dengan bulan libur ya. Dulu ketika Menteri Pendidikan berinisiatif bahwa bulan Ramadan harus turun sekolah, banyak yang mengatakan bah nih Menteri Pendidikan ini kada Islami ini ya, mestinya nang Islami ini seluruh bulan Ramadan ini libur. Itu terbalik tuh. Sebenarnya bulan Ramadan ini bukan bulan libur. Ramadan ini bulan berkah. Artinya kalau kita bekerja melakukan suatu kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Hanya nanti pola kerja di bulan Ramadan itu akan berubah sedikit. Nah, maka pemerintah misalnya menetapkan ada libur seminggu dengan belajar di rumah, nanti setengah bulan masuk sekolah, belajar di sekolah, nanti menjelang Lebaran kada turun tapi belajar di rumah. Itulah polanya. Tapi intinya bukan bulan libur. Kita tetap berusaha keras. Nah, itulah dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan dalam arti kita meninggalkan usaha ya. Lalu Allah menegaskan kenapa kita harus berusaha? Karena laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ya. Laha baginya hasil yang dia usahakan, wa 'alaiha maktasabat, dan baginya juga kegagalan seperti dia usahakan gagal. Jadi keberhasilan dan kegagalan itu terpulang kepada kita manusia. Nah, kita bisa memahami ayat ini sebenarnya modelnya model qadariyah ya. Qadariyah itu artinya apa? Manusia diberi kekuatan oleh Allah, yang kekuatan itu akan memberi bekas di dalam kegiatannya. Itulah yang disebut dengan takdir dan sunnatullah. Jadi ada takdir, ada sunnatullah. Takdir itu hukum Allah kepada benda-benda yang bersifat fisika. Sunnatullah adalah ketetapan Allah yang berada pada kegiatan-kegiatan sosial. Jadi ada hukum alam yang bersifat fisik, ada hukum alam yang bersifat sosial. Kalau orang begawi, dia akan menghasilkan sesuatu. Itu namanya hukum sosial. Kalau dia rajin pandai, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, atau melas pangkal kaya. Itu di negara itu melas tuh gawian menyambung besi itu ya, melas. Saya ingat dulu guru kita orang negara itu ya. Betul ya. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Tapi di bawahnya tulisannya bilang melas pangkal kaya. Sidin namanya besi perusahaan las gitu ya. Nah, itu namanya hukum sosial. Jadi artinya kalau mau pandai, mau jadi orang pintar ya belajar sekolah. Jangan libur bulan Ramadan. Nah, tapi kalau mau jadi orang bodoh ya itu udah usah belajar, guring aja kan. Nah, itu namanya sunnatullah. Jadi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat itu seakan-akan Allah yang mengingatkan kepada kita, kamu harus bekerja keras kalau mau berhasil. Ya, kalau kamu mau gagal ya terserah nyawa. Ya itu unda-unda nyawa-nyawa kan, kalau kada ada nyawa mati unda. Nah, itu terserah aja itu. Jadi sama aja juga kita ini kan, kalau mau jadi orang beriman, bertakwa, ya rajin-rajin ke masjid, rajin sholat, ya, rajin belajar. Tapi kalau mau membuuk aja, berdiam aja gitu kan, berdiam, berenai, begena, membuuk aja, guring aja, ya terserah aja.
Tapi kalau jadi maksudnya yang namanya hasil itu tidak bisa kita tunggu tanpa usaha. Hasil itu dari usaha. Itulah yang dikatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi jangan dilihat 7 doanya dalam ayat ini, tapi kita lihat dulu penjelasan Allah sebelum doa itu apa. Nah, itu penting untuk kita pahami sehingga kita tidak salah dalam mengarungi hidup ini sebagai seorang muslim. Nah, setelah itu baru berdoa. Nah, setelah yakin qadariyahnya tadi bahwa Tuhan memberikan kudrat kepada manusia, dengan kudrat itu manusia akan mencapai hasil. Makanya di dunia ini orangnya beriman gak kadakah? Kalau dia rajin berusaha, dia dapat. Ya, karena memang dunia ini bagi Allah nilainya kecil benar. Ya. Kata para ulama, kalau seandainya dunia ini bernilai seperti sehelai sayap nyamuk, ya, niscaya orang-orang kafir itu semuanya mati. Nah, itu maksudnya bahwa dunia ini bukan tujuan Allah. Tujuan Allah itu adalah bagaimana manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dunia ini siapapun yang mengejarnya dia akan dapat sepanjang dia memenuhi hukum-hukum sunnatullah dalam pengejarannya terhadap dunia. Maka orang-orang yang tidak beriman pun ketika dia bekerja keras dia akan berhasil. Saking kerja keras itu kan paring aja ditanam di laut. Wah, itu pekerja keras tuh. Kita menanam paring nih bahari di gunung, di karing gitu kan. Tapi ada jenang menanam rupanya kehabisan tanah sudah kan. Lalu ditanam di laut. Tapi pindahnya kada boleh tilatek juga lah. Ada tumbuh juga pindahnya. Kira-kira ilmu pertanian nang manakanan dipakai itu ya, menanam paring di laut ini. Nah, ini ada kami itu di gunung menanam paring nih. Nah, kalau di gunung, tumbuhnya, ditanam haur, tumbuh haur, tanam paring, tumbuh paring, tanam batung, tumbuh batung, tanam buluh, tumbuh buluh, tanam paring tali, tumbuh paring tali. Nah, pian kada tahu jenis-jenis paring nih, banyak pian jenis paring. Ada ngarannya paring tali. Nah, paring tali itu kalau diolah tali. Nah, ada namanya batung. Batung tuh hanggan apa nah? Nah, batung tuh hanggan tihang antina tipi bahari karena panjang batung ini tinggi, antina tipi supaya jangan besamut tipinya, antinanya harus tinggi. Nah setelah itu baru berdoa, Rabbana la tu'akhizna, ya Allah jangan kau siksa kami in nasina au akhtana, kalau kami nasina, kalau kami lupa. Kalau lupa ya Allah jangan kami disiksa. Au akhtana, atau keliru. Jadi akhtana itu keliru, bukan salah ya. Nah, beda antara salah dengan keliru. Kalau salah itu batil bahasa Arabnya. Kalau keliru itu khata. Al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat keliru. Jadi keliru itu mau dikada sengaja ya. Kurang lebih lawan nasina, lupa. Puasa, sekalnya kada ingat pada puasa, makan 3 piring. Nah, ya kada apa itu, alhamdulillah kenyang kan. Nah, nanti kalau sudah ingat ambil makan. Nah, kemudian kalau itu namanya lupa kan. Kalau keliru itu dia memilih sesuatu. Dia kira sesuatu itu baik. Oh, ternyata tidak, salah. Nah, itu namanya keliru. Kuriak berzikir habis apa biasanya berzikir nang kuriak ini habis. Iya, habis kada berkuriak ya kan. Nah, kuriak. Oh, sekalinya luput imbah dibaca ayat Al-Qur'an. Oh, berzikir itu ternyata wazkur rabbaka fi nafsika ya. Sebutlah Tuhanmu dalam jiwamu, dalam dirimu. Ya. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri dan sembunyi-sembunyi. Jadi berzikir ini harus tenang, diam ya. Jangan kuriak-kuriak gitu ya. Nah,
Oh ternyata baru sadar. Nah itu namanya keliru. Akhtana. Keliru itu menunjukkan ada proses dari salah menjadi benar. Nah itu keliru namanya. Nah kalau lupa tadi memang ingatan kita, kesadaran kita tidak muncul pada saat melakukan sesuatu. Nah maka oleh karena itu saya kira kita ini yang banyak itu adalah keliru. Nah maka yang keliru inilah yang harus dibujurakan, yang harus diberikan penjelasan, dicerahkan. Karena orang keliru ini kalau ada pencerahannya, dia terus-menerus dalam kekeliruan. Nah kalau kita lihat ayat ini, keliru itu harus berakhir ya. Karena kan menggunakan kata kerja fi'il madhi ya. Rabbana la tu'akhizna, ya Allah jangan kau siksa kami innasina, kalau kami dulu pernah telah lupa. Nah, berarti hampir lupa tuh. Au akhtana, atau kami dulu pernah keliru, berarti hampir keliru. Karena ada proses belajar, ada pencerahan, ada edukasi, ada literasi yang harus dilakukan. Itulah saya kira fungsinya majelis-majelis ilmu pengetahuan yang di Banjar ini saling banyakan ini di mana-mana ya. Ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada duha, ada zuhur, ada juga di Masjid An-Nur itu zuhur, Masjid Nur kah An-Nur kah ya, di itu di apa masjidnya Mandiri, Bank Mandiri itu. Nah itu zuhur, jadi sempat aja juga zuhur baca caramahan sedikit ya. Baca caramahan malnya kan 5 menit ya ceramahnya itu, baca caramahan 5 menit tuh kada sawat menyampaikan ngapa-ngapa 5 menit kan. Nah, jadi kita itu umumnya keliru, akhtana, karena kita memilih sesuatu yang tidak tepat, lalu kemudian kita paham, lalu kita bujurakan. Ini namanya khata. Makanya tadi manusia itu tempatnya khata dan lupa, tempatnya keliru. Kenapa? Karena manusia memiliki pilihan-pilihan. Yang pilihan-pilihan itu kadang-kadang dia ambil berdasarkan keawaman, ketidakmengertian. Sama aja mulai zaman Nabi Bahri ya. Ada orang bermalam di Mina pada saat musim haji ya. Bertutup, muha bertutup, sebertaan bertutup. Oh, Nabi ini lalakian kami binian gak berbahasanya kan lah. Tutup bertahan kan. Nah, ujar Nabi, bukalah mukamu ya. Nah, bukalah muha. Nah, maka atas dasar itulah kemudian muka itu bukan bagian daripada aurat. Walaupun kadang-kadang bisa menimbulkan dosa bagi orang yang memandangnya apabila dia memandangnya dengan nafsu ya. Nah, makanya kita melihat orang tuh jangan pakai nafsu kan, tapi ingin memiminan duit. Siapa gerang nih? Acil siapa nih? Oh Acil Mahaji. Acil. Oh nih nang berdagang katupat nih. Ini dulu nang sidin anak memakan gitu ya, sidin nih makan aja sidin kan. Makan aja sidin kan. Makan sidin. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ya keliru kan. Maka kata Nabi, bukalah mukamu. Nah, maka di dalam fikih tentang pakaian dikatakan bahwa yang namanya penutup muka itu bukan bagian daripada ajaran Nabi, tetapi itu adalah salah satu dari budaya masyarakat Arab yang terkait dengan apa namanya sutrah ya, penutup namanya. Nah Bapak Ibu sekalian, nah jadi au akhtana, kita minta jangan ya Allah kami disiksa kalau kami lupa atau kami keliru ya, karena salah memilih tadi. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Lalu kita minta kepada Allah jangan diberikan beban sebagaimana beban-beban yang berat dipikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Ya, sebelum kami ini maksudnya sebelum era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita baca sejarah berat kan, berat ya. Apalagi umatnya Nabi Musa itu beratnya luar biasa. Suruh nyembelih sapi, itu sapinya nang kayak apa? Sampai akhirnya sapinya itu
sapi kuning mengkilap. Nah, ngalih mencari itu di pelihari itu sepeliharian ada sapi itu kuning mengkilap ya. Kecuali dicat adalah. Nah, jadi berat itu. Nah, lalu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan diberikan ya Allah kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana, maafilah kami, ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami, anta maulana, engkaulah pemimpin kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami untuk menghadapi kaum kafir. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, struktur 7 doa di dalam ayat terakhir Al-Baqarah ini kan strukturnya 3. Tapi tadi pengantarnya adalah usaha tadi kan? Pengantarnya usaha, setelah itu strukturnya 3. Yang pertama terkait dengan beban-beban. Nah, yang kedua terkait dengan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga terkait dengan soal menghadapi gangguan orang-orang kafir. Nah, maka biasanya 3 inilah juga yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kapan-kapan dimanapun ya. Ada yang terkait dengan kesalahan-kesalahan kita, ada yang terkait dengan beban-beban yang akan kita hadapi. Mungkin kita belum menghadapi kan, hidup ini akan kita hadapi dengan berbagai macam halangan dan rintangan, akan dihalangi dengan berbagai rintangan. Nah, lalu kita berdoa sesuatu yang belum terjadi. Nah, biasanya kan begitu. Ya Allah, janganlah engkau berikan beban kepada kami yang kami tidak mampu memikulnya. Itu kan bebannya belum ada misalnya, tapi kita sudah dari awal memohon kepada Allah. Nah, jadi ada soal apa yang kita diberikan beban oleh Allah kepada kita, ada yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kita yang sudah pernah kita lakukan, ada yang terkait dengan soal kita ya dengan orang-orang kafir. Nah, jadi 3 inilah sepertinya yang menjadi nasihat Allah kepada kita, sehingga doa ayat ini dibaca di malam hari untuk mengingatkan kita masing-masing. Saya kira ini sekedar menambahkan ya pemahaman daripada ayat-ayat yang dibaca oleh imam kita tadi dan oleh Rasulullah. Dianjurkan agar ini juga dibaca. Tentu saja dibaca itu dipahami maksudnya ya, bukan dibaca diulah amalan. Karena orang Banjar ini sedikit amalan ya. Dan amalan orang Banjar ini artinya bacaan. Nah, ada ke guru amalan bedegang ya. Nah, itu tuh. Ada ke guru amalan maunjun. Nah, macam-macam aja. Nah, jadi amalan itu artinya pekerjaan. Nah, pekerjaan itu berdasarkan bimbingan atau nasihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat-ayat ini. Saya kira ini yang dapat ulun sampaikan, terutama untuk ulun pribadi. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan makna daripada ayat-ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.